Semua garam yang terlarut dalam air akan terurai ke dalam ion-ionnya. Ion-ion yang terhidrolisis akan mempengaruhi pH larutan. Apakah larutan ini akan bersifat netral, asam, atau basa? Larutan garam akan bersifat netral jika ion-ionnya tidak bisa terhidrolisis, hanya terhidrasi. Ion-ion ini adalah ion yang berasal dari asam atau basa kuat. Anion dari asam kuat seperti Cl- dan NO3- merupakan basa konjugat lemah dan tidak akan menarik H+, sehingga tidak akan mengubah pH larutan garam. Kation dari basa kuat seperti K+ dan Na+ merupakan asam konjugat lemah. Kation ini juga tidak memiliki kemampuan untuk menarik gugus OH- dari air, sehingga tidak mengubah pH larutan. Jadi, garam-garam yang terbentuk dari kation atau anion yang berasal dari basa atau asam kuat, seperti NaCl, KNO3, tidak akan terhidrolisis sehingga terbentuk larutan yang netral dengan pH sama dengan 7. Dalam garam yang mengandung kation dari basa kuat dan anion dari asam lemah akan membentuk larutan basa. Contohnya adalah CH3COONa di sini. Garam ini memiliki ion CH3COO- dan Na+. Ion Na+, seperti yang kita bahas sebelumnya, adalah asam konjugat lemah sehingga tidak menarik gugus OH- untuk mengubah pH larutan. Lain halnya untuk ion CH3COO-. Ion ini adalah basa konjugat dari asam lemah sehingga merupakan basa yang lebih kuat daripada air. CH3COO- akan bereaksi dengan air dan menghasilkan CH3COOH dan ion OH-, sehingga larutan akan bersifat basa. Tetapan Kb dari reaksi ini adalah Kb sama dengan CH3COOH kali OH- per CH3COO-. Bagaimana cara untuk mencari nilai Kb? Nilai Kb ini bisa dicari jika diketahui nilai Ka dan Kw. Kb sama dengan Kw per Ka. Nilai Kw itu tetap selalu 1,0 kali 10⁻⁻14. Contoh soalnya, hitung pH larutan CH3COONa 0,2 molar jika diketahui Ka CH3COO- sama dengan 1,8 kali 10⁻⁻5. Kita sudah mengetahui yang bereaksi adalah ion CH3COO- dengan persamaan reaksi seperti ini. Dan Kb sama dengan CH3COOH kali OH- per CH3COO-. Nilai Kb bisa kita hitung dari nilai Ka-nya. Kb sama dengan Kw per Ka sama dengan 1,0 kali 10⁻⁻14 per 1,8 kali 10⁻⁻5 sama dengan 5,6 kali 10⁻⁻10. Konsentrasi awal dari CH3COO- di sini adalah 0,2 dan akan bereaksi senilai X, sehingga pada kondisi akhir akan terbentuk XCH3COOH dan XOH-, dan tersisa 0,2 minus X untuk CH3COO-. Jadi, Kb sama dengan CH3COOH kali OH- per CH3COO-. Jadinya 5,6 kali 10⁻⁻10 sama dengan X kali X per 0,2 minus X sama dengan X kuadrat per 0,2. Minus X di sini bisa kita hilangkan karena X jauh lebih kecil daripada 0,2. Jadinya nilai X bisa kita cari yaitu sama dengan 1,06 kali 10⁻⁻5 molar. Sehingga pOH-nya adalah minus log 1,06 kali 10⁻⁻5 sama dengan 4,98. pH sama dengan 14 minus pOH sama dengan 14 minus 5,98 sama dengan 9,02. Dalam garam yang mengandung anion dari asam kuat dan kation dari basa lemah akan membentuk larutan asam. Contohnya adalah NH4Cl. Ion yang akan mempengaruhi pH larutan adalah NH4 karena ion ini bereaksi dengan air membentuk NH3 dan H3O+ di sini. Tetapan kesetimbangannya adalah Ka sama dengan NH3 kali H3O+ per NH4+. Jadi, jika diketahui Ka sama dengan 5,6 kali 10⁻⁻10 dan larutan garam tersebut 0,1 molar, kita bisa hitung pH-nya dengan menghitung konsentrasi spesi saat dalam keadaan setimbang. Konsentrasi awal dari NH4+ adalah 0,1 dan akan bereaksi senilai X.
sehingga pada kondisi akhir akan terbentuk NH3 dan H3O+ sebesar X, dan tersisa NH4+ sebesar 0,1 minus X. Jadi, Ka sama dengan NH3 kali H3O+ per NH4+. 5,6 kali 10⁴ minus 10 sama dengan X kali X per 0,1 minus X. Jadi ya sama dengan X kuadrat per 0,1. Jadinya nilai X adalah 7,48 kali 10⁴ minus 6 molar. Sehingga pH sama dengan minus log 7,48 kali 10⁴ minus 6 sama dengan 5,13. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smarterindo@yahoo.com atau bisa ke Facebook atau ASFM.